Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, Sang Penguasa segala kehidupan di jagat raya ini. Amin. Baik saudara, kali ini kita akan flashback ke belakang, mengingat kembali dan mengetahui siapa Raja kelima Majapahit setelah Raja Hayam Wuruk. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saksikan videonya. Cekidot. Majapahit. Majapahit adalah imperium terbesar yang telah mewarnai sejarah Kerajaan Nusantara Raya. Raden Wijaya adalah keturunan Wangsa Rajasa Kerajaan Singosari. Sebagai pendiri kerajaan yang pernah eksis, dan juga kerajaan ini pernah punya mahapatih yang hebat sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit, yaitu Gajah Mada. Baik pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas sedikit kisah tentang Raja Majapahit kelima, Wikramawardhana. Sebelumnya kami haturkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun versi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumati. Wikramawardhana dalam Pararaton bergelar Bre Yang Wikrama Aji Wisesa. Nama aslinya adalah Raden Gagak Sali. Ibundanya bernama Dyah Nitarja, adik Hayam Wuruk. Adik Hayam Wuruk yang menjabat sebagai Bre Pajang. Sedangkan ayahandanya bernama Raden Sumana yang menjabat sebagai Bre Pagotan, bergelar Singawardhana. Sementara permaisurinya yaitu Kusumawardhani, putri dari Hayam Wuruk yang lahir dari Padukasari dalam negara Kertagama, yang ditulis pada tahun 1365 Masehi. Kusumawardhani dan Wikramawardhana diperintahkan sudah menikah, padahal waktu itu Hayam Wuruk baru berusia 30 tahun. Maka dapat dipastikan kalau kedua sepupu tersebut telah dijodohkan sejak kecil. Dari perkawinan ini lahir putra mahkota bernama Rajasa Kusuma yang bergelar Yang Wekasing Sukma, yang meninggal sebelum sempat menjadi raja. Pararaton juga menyebutkan Wikramawardhana memiliki 3 orang anak dari selir, yaitu Bre Tumapel, Suhita, dan Kertawijaya. Bre Tumapel lahir dari Bre Mataram, putri Pandan Salas Rajasa Kusuma sebagai putra mahkota, tetapi juga meninggal sebelum menjadi raja. Kedudukan sebagai tahta kemudian dijabat oleh Suhita yang lahir dari Bre Dahab, putri Bre Wirabumi. Ketika negara Kertagama ditulis pada tahun 1365 Masehi, Kusumawardhani putri dari Dyah Hayam Wuruk masih menjadi putri mahkota sekaligus Bre Kabalan. Sedangkan Wikramawardhana menjabat Bre Mataram dan mengurusi masalah perdata. Menurut Pararaton, sepeninggal Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, Kusumawardhani dan Wikramawardhana naik tahta dan memerintah secara berdampingan. Jabatan Bre Mataram lalu dipegang selir Wikramawardhana, yaitu putri Pandan Salas alias Rana Manggala. Ibunda Bre Mataram adalah adik Wikramawardhana sendiri yang bernama Surawardhani alias Bre Kahuripan. Jadi Wikramawardhana menikahi keponakan sendiri sebagai selir. Rajasa Kusuma sang putra mahkota diperkirakan mewarisi jabatan Bre Kabalan menggantikan ibundanya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Pararaton pada tahun 1398 Masehi. Rajasa Kusuma mengangkat Gajah Manguri sebagai patih, menggantikan Gajah Enggon yang meninggal dunia. Berita pada Pararaton ini harus ditafsirkan sebagai mengusulkan, bukan melantik. Rajasa Kusuma meninggal pada tahun 1499 Masehi. Candi makamnya bernama Paramakusuma Pura di Tanjung.
Kedudukan putra mahkota lalu dijabat oleh Bre Tumapel, putra Dharma Wikrama dari Bre Mataram. Pada tahun 1400 Masehi, Wikramawardhana turun tahta untuk hidup sebagai pendeta. Kusumawardhani pun memerintah secara penuh di Majapahit. Peninggalan sejarah Wikramawardhana berupa prasasti Katiden bertarikh pada tahun 1392 Masehi dan 1395 Masehi yang berisi penetapan Gunung Lejar sebagai tempat pendirian bangunan suci. Menurut para raton, Wikramawardhana kembali menjadi raja karena Kusumawardhani meninggal dunia dicandikan di pabangan bernama Laksmipura. Pada tahun 1401, Wikramawardhana berselisih dengan Bre Wirabumi, saudara tiri Kusumawardhani. Perselisihan antara penguasa Majapahit Barat dengan penguasa Majapahit Timur itu memuncak menjadi perang saudara pada tahun 1404 Masehi yang disebut Perang Paregrek. Pada tahun 1406 Masehi, pasukan Istana Barat dipimpin oleh Bre Tumapel menghancurkan Istana Timur. Bre Wirabumi tewas di tangan Raden Gajah alias Bre Narapati. Wikramawardhana kemudian memboyong Bre Dahaputri Bre Wirabumi sebagai selir. Perang Paregrek membawa kerugian besar bagi Majapahit. Banyak daerah-daerah di luar Jawa melepaskan diri ketika Istana Timur dan Barat itu sibuk berperang. Wikramawardhana juga berhutang dan ganti rugi kepada Kaisar Ming, penguasa Tiongkok. Ketika terjadi penyerbuan ke timur, 172 orang anak buah Laksamana Cheng Ho ikut terbunuh. Padahal saat itu Cheng Ho sedang menjadi duta besar mengunjungi Jawa. Menurut kroni Tiongkok, penulis Mahuan Sekretaris Cheng Ho, Wikramawardhana diwajibkan membayar denda kepada Kaisar sebesar 60.000 tael. Sampai tahun 1408 baru dapat diangsur 10.000 tael saja. Akhirnya Kaisar membebaskan karena kasihan. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 Masehi. Ia dicandikan di Wisisapura yang terletak di Boyolangu. Wikramawardhana digantikan putrinya dari Bredaha, yaitu Suhita. Ia naik takhta pada tahun 1329 Masehi. Usia Suhita pada saat itu diperkirakan 20 tahun. Baik pemirsa yang budiman, demikianlah sedikit kisah singkat tentang masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja kelima Majapahit. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa, Suhita adalah wanita kedua setelah Tri Buana Tunggadewi. Mari kita saksikan bagaimana kepemimpinannya di episode berikutnya, Raja ke-6 Majapahit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.